Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak soleh dan soleha, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, sukses, Allahu Akbar. Oke, soleh-soleha, Alhamdulillah ya, hari ini kita bertemu lagi di hari Jumat yang penuh berkah ya. Mudah-mudahan soleh-soleha tetap semangat. Nah, kalau di sini cuacanya agak-agak mendung ya, tapi mudah-mudahan tidak menyurutkan semangat kita untuk menimba ilmu ya, soleh-soleha ya. Nah, begini juga ucapan terima kasih kepada soleh-soleha yang senantiasa sabar. Kita terus berdoa ya, semoga pandemi ini segera berakhir supaya kita bisa belajar di sekolah ya. Oke, hari ini kita akan mempelajari apa? Kita lihat sama-sama yuk. Hari ini kita akan membahas tentang surat Al-Ikhlas. Nah, soleh-soleha mungkin kemarin sudah setor ke Bu Nurha ya. Ini merupakan setoran surat di awal-awal ya soleh-soleha ya di semester 1. Nah, hari ini kita akan lebih mengupas lagi tentang pesan-pesannya, kandungannya yang ada dalam surat Al-Ikhlas ini ya, soleh-soleha ya. Kita siap ya? Kita mulai dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini tujuan pembelajaran kita yang pertama, anak soleh dan soleha mampu memahami pesan pokok ya dari Quran surat Al-Ikhlas. Dan anak soleh dan soleha juga mampu melafalkan Quran surat Al-Ikhlas. Kemarin sih sudah ya ditafis, tapi tidak apa-apa, boleh diulang lagi untuk disetorkan ke Bu Gina nanti ya. Oke? Nah, soleh-soleha, sebelum kita membahas tentang kandungan dan isi dari Quran surat Al-Ikhlas ini, kita dengarkan dulu ya. Kita dengarkan dulu lantunan surat Al-Ikhlas yang dicontohkan oleh teman kita di metode Umi ya. Kita dengarkan sama-sama ya, soleh-soleha. Sebentar, oke? Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Barakallah ya. Nah, itu tadi kita ulang lagi ya, soleh-soleha ya. Soleh-soleha di rumah boleh sambil mengikuti ya, boleh sambil mengikuti lantunan dari surat Al-Ikhlas ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Barakallah. Kita ulang sekali lagi ya, soleh-soleha ya. Kita ulang sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Barakallah. Nah, itu tadi ya lantunan dari surat Al-Ikhlas yang dicontohkan oleh teman kita di metode Umi ya, soleh-soleha. Nah, Quran surat Al-Ikhlas ini terdiri dari 4 ayat ya, soleh-soleha. Ya, ayat yang pertama adalah Qul huwallahu ahad. Ayat kedua, Allahus somad. Ayat ketiga, Lam yalid walam yulad. Ayat keempat, walam yakul lahu kufuwan ahad. Nah ya, itu walaupun ini termasuk surat pendek, tapi Masya Allah kandungannya luar biasa. Kita langsung ke slide berikutnya ya. Nah ya, sekarang kita akan mencoba tepuk Al-Ikhlas ya, mempraktekkan tepuk Al-Ikhlas ya. Coba soleh-soleha bisa ikuti Bu Gina ya. Tepuk Al-Ikhlas. Al-Ikhlas.
artinya memurnikan keesaan Allah. Jumlahnya 4 ayat, diturunkan di Mekah. Ya, itu adalah sekilas tentang Al-Ikhlas. Jadi Al-Ikhlas itu artinya memurnikan keesaan Allah. Jumlahnya ada berapa? Ada 4 ayat dan diturunkan di Mekah. Ya, oke. Sekali lagi yuk kita praktekkan tepuk Al-Ikhlas ya. Tepuk Al-Ikhlas. Al-Ikhlas artinya memurnikan keesaan Allah. Jumlahnya 4 ayat, diturunkan di Mekah. Ya, bisa ya soleh-soleha ya. Nah, jadi nanti kalau misalnya ditanya apa arti dari Al-Ikhlas? Nah, kalau soleh-soleha bisa mempraktekkan tepuk Al-Ikhlas ini, pasti tahu ya bahwa Al-Ikhlas artinya adalah memurnikan keesaan Allah. Jumlahnya ada 4 ayat dan diturunkan di Mekah ya. Nah, untuk kandungan surat Al-Ikhlas ya, bahwa tadi kita sudah kita sudah membahas bahwa Al-Ikhlas itu artinya memurnikan keesaan Allah. Ya, jadi dalam Quran surat Al-Ikhlas ini ditegaskan bahwa Allah itu satu ya. Tiada Tuhan selain Allah ya. Jadi Allah yang kita sembah atau Tuhan yang kita sembah itu adalah Allah ya, Allah yang Maha Esa ya. Tiada Tuhan selain Allah. Allah tidak beranak dan tidak diperanakan ya. Jadi kita tidak boleh menyekutukan Allah. Apa sih menyekutukan Allah itu? Yaitu menduakan Allah ya. Kita tidak boleh menyembah selain kepada Allah ya. Kita tidak boleh meminta bantuan atau meminta tolong gitu ya, atau berdoa selain kepada Allah, begitu ya. Karena orang yang menyekutukan Allah itu disebut musyrik. Dan orang yang musyrik itu tidak akan diampuni dosanya oleh Allah ya. Allah itu Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Pengampun. Semua dosa insya Allah ya diampuni oleh Allah, kecuali dosa orang yang musyrik, orang yang menyekutukan Allah ya. Nah, seperti apa sih menyekutukan Allah itu? Contohnya menyembah berhala, menyembah pohon ya, atau misalnya meminta pertolongan kepada dukun, begitu ya. Atau misalnya kita berdoa kepada malaikat, kepada nabi, misalnya itu juga tidak boleh ya. Memohon atau berdoa itu tetap harus kepada Allah, jangan kepada makhluk-makhluk selain Allah, begitu ya. Jadi soleh-soleha juga ya. Insya Allah ya, sampai sini sudah paham ya, bagaimana kita harus menyembah, meminta pertolongan, dan berdoa hanya kepada Allah, begitu ya. Karena seperti yang tadi Bu Gina katakan bahwa orang musyrik atau dosa syirik ya, itu tidak akan diampuni dosanya oleh Allah ya. Oke. Nah, selanjutnya bagaimana menunjukkan bukti keesaan Allah? Kita dapat menemukan bukti keesaan Allah di alam semesta dengan mengamati penciptaan langit, bumi, hewan, tumbuhan, dan manusia. Ya, semua yang ada di dunia ini, makhluk-makhluk yang ada di dunia ini, semuanya adalah ciptaan Allah. Nah, ini menjadi bukti bahwa Allah adalah Maha Esa. Seperti itu ya, soleh-soleha. Nah, mungkin itu saja yang kita pelajari hari ini tentang kandungan atau pesan dari Quran surat Al-Ikhlas. Untuk selanjutnya akan ada kuis ya via Google Form, dan nanti anak saya dan soleha silahkan boleh menyetorkan kembali ya hafalan Al-Ikhlasnya. Nanti boleh dikirim ke Bu Gina ya. Nah, tapi jangan lupa nanti akan ada kuis via Google Form, linknya akan Bu Gina kirimkan di grup WA. Oke? Sebentar ya. Oke.
Nah, soleh-soleha itu tadi ya materi kita hari ini tentang surat Al-Ikhlas ya. Mungkin kalau dilafalkan anak soleh dan soleha sudah paham ya, sudah hafal, bahkan kemarin juga sudah setor ke Bu Nurhai juga sudah sudah terbiasa begitu ya melafalkan ini. Nah, tapi untuk kandungan-kandungannya tadi ya seperti tadi bahwa inti dari Quran surat Al-Ikhlas ini adalah kita mengesahkan Allah ya, memurnikan keesaan Allah. Ingat ya, la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Oke. Nah, anak saya dan soleha, kalau begitu terima kasih untuk hari ini ya. Kita akhiri pembelajaran kita hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin dan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih soleh-soleha ya, tetap semangat selalu. Nanti Bu Gina akan kirimkan linknya di grup WA ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, tetap semangat.